Halo guys, kembali lagi di channel UJ Official guys ya. Bagi kalian yang malas untuk membaca manga One Piece terbaru secara langsung, sepertinya akan cocok untuk video ini guys ya. Oke, sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan guys ya. Manga One Piece chapter 1070 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel UJ Official akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Manusia-Manusia Terkuat. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Sentonmaru yang terkena serangan telak bernama Sugan dari Rob Lucy. Serangan tersebut membuat Sentonmaru terluka cukup parah sampai tidak mampu lagi untuk berdiri. Meski begitu, Sentonmaru belum pingsan dan masih bisa berbicara. Luffy yang melihat keadaan Sentonmaru meminta maaf karena Luffy berpikir Sentonmaru menjadi lengah akibat diajak berbincang oleh Luffy. Namun dia keberatan dengan permintaan maaf Luffy. Dia meminta agar Luffy tidak perlu merasa kasihan kepada dirinya. Menurut Sentonmaru, sebenarnya dia telah melihat Rob Lucy yang akan menyerangnya. Sentonmaru pun telah bersiap untuk menangani serangan tersebut. Meski begitu, serangan Sugan dari Rob Lucy terlihat terlalu kuat dan cepat, sehingga tidak mampu ditangkis oleh Sentonmaru. Hal itu juga menunjukkan adanya perbedaan kekuatan yang besar antara Rob Lucy dengan Sentonmaru. Melihat Sentonmaru masih bertahan, Rob Lucy pun tidak tinggal diam. Dia berniat untuk melancarkan serangan penghabisan kepada Sentonmaru, agar dia bisa mengambil alih kendali Serapim seperti rencana sebelumnya. Ketika serangan dari Rob Lucy siap melesat ke arah Sentonmaru, dengan sangat cepat Luffy menggagalkan hal tersebut dengan teknik berputar yang mirip seperti gasing. Tanpa kaku, Stussy dan para pasukan mereka melihat dengan waspada ke arah Luffy yang masih berputar-putar. Chopper yang sedang berlari juga menoleh ke arah belakang dan terkejut ketika dia melihat teknik aneh dari Luffy itu. Beberapa saat kemudian terlihat para Serapim yang masih dalam kontrol Sentonmaru mulai beraksi. Serapim Mihawk atau S-Hawk melancarkan serangan cepat kepada para pasukan pemerintah dunia. Dia memakai pedang yang dia miliki. Cara bertarung dari S-Hawk tampak cukup hebat. Setelah itu Serapim Jinbe atau S-Shark memukul tanah dan membuat tanah tersebut menjadi bergelombang mirip seperti ombak. Hal tersebut sukses mengacaukan dan menjatuhkan beberapa pasukan pemerintah dunia yang ada di sana. Para pasukan pemerintah dunia itu mencoba memberi perlawanan, tapi itu percuma saja, sebab para Serapim terlalu kuat bagi mereka. Sementara para pasukan itu diserang, Aku dan Stussy hanya melihat saja dan tidak ikut bertarung. Mereka tentu memahami kehebatan dari para Serapim, sehingga mereka tidak boleh asal menyerang karena bisa berdampak buruk bagi diri mereka. Sementara pertempuran terjadi, cerita beralih ke laboratorium milik Vegapunk berkumpul bersama sebagian kru bajak laut topi jerami. Sambil mengamati pertempuran dari balik layar, Vegapunk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan Serapim dan peniruan buah iblis. Vegapunk mengungkapkan bahwa para Serapim merupakan petarung yang luar biasa dan pengguna buah iblis artifisial. Menurut Vegapunk, para Serapim bisa disebut sebagai manusia terkuat, dan mereka merupakan puncak ilmu pengetahuan dari karya Vegapunk saat ini. Para Serapim bisa memakai kekuatan buah iblis dengan baik, tapi Vegapunk tidak bisa memastikan apakah mereka akan mencapai tahap awakening atau tidak, mengingat kekuatan milik mereka berasal dari buah iblis artifisial, bukan buah iblis asli. Vegapunk juga memberitahu bahwa buah iblis yang paling mudah untuk ditiru adalah buah iblis tipe Zoan. Hal itu dikarenakan kekuatan dari buah iblis Zoan berdasarkan dari hewan-hewan. Namun Zoan sendiri memiliki beberapa tipe. Menurut Vegapunk, tipe Zoan mitologi berbeda dengan tipe Zoan lainnya, sehingga membuat buah iblis Zoan mitologi sangat sulit untuk ditiru, mengingat kekuatan buah iblis tersebut berdasarkan makhluk-makhluk mitologi. Meskipun sulit, tapi Vegapunk bisa menciptakan buah iblis artifisial Zoan mitologi, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Kemudian sang ilmuwan itu menjelaskan tentang buah iblis paramecia. Cara utama untuk meniru buah iblis tersebut adalah dengan mengambil lineage actor dari pengguna buah iblis paramecia.
Dan itu dibutuhkan untuk menciptakan Green Blood, yang mana Green Blood itu akan memberikan kekuatan yang sama seperti buah iblis Paramecia milik Oolong tersebut. Vegapunk bilang bahwa semua Seraphim memiliki Green Blood di tubuh mereka, atau dengan kata lain, semua Seraphim merupakan pengguna kekuatan Paramecia artifisial. Usai membahas itu, di bawah kembali disorot. Terlihat Seraphim buah Hancock atau Snake memakai kekuatan Meromeronomi untuk membuat para pasukan pemerintah dunia menjadi batu. Setelah itu Seraphim Kuma atau S-Bear memakai kekuatan Nikyu Nomi untuk menciptakan serangan gelombang kejut yang menghantam beberapa pasukan pemerintah dunia di sana. Berdasarkan sekilas aksi dari para Seraphim, kita menjadi tahu kekuatan Paramecia artifisial apa yang mereka gunakan. Setelah itu cerita kembali berfokus ke tempat Vegapunk. Usai menceritakan tentang peniruan buah iblis Swan dan Paramecia, kali ini dia membahas sedikit soal Logia. Vegapunk telah berusaha semaksimal mungkin untuk meniru buah iblis Logia, tapi hal tersebut tetap sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian cerita kembali ke area pertarungan di mana tampak Rob Lucy bangkit kembali usai terkena serangan Luffy. Alih-alih mengincar Luffy, agen CP0 itu lebih memilih untuk menargetkan Sentonmaru. Sentonmaru yang sedang terluka tak mau menyerah pada keadaan. Dia bersiap untuk menahan serangan Rob Lucy, tapi ketika Rob Lucy menerjang ke arah Sentonmaru, Luffy menghalanginya dengan cara yang unik. Luffy membuat kepalanya menjadi besar dan hendak memakan Rob Lucy hidup-hidup, tapi Rob Lucy berhasil menghindar. Luffy pun hanya bisa memakan bongkahan-bongkahan lantai di sana, tapi dia dapat menyemburkan kembali bongkahan-bongkahan tersebut ke arah Rob Lucy bagaikan peluru-peluru besar. Rob Lucy pun memukul balik bongkahan-bongkahan tersebut. Setelah itu, untuk menghindari dampak dari serangan Rob Lucy, Luffy melompat ke arah belakang bagian atas di mana punggung Luffy menabrak semacam pipa. Namun pipa itu terkena efek awakening dari buah iblis Luffy, sehingga pipa tersebut menjadi elastis seperti karet. Luffy pun memanfaatkan pipa tersebut untuk melontarkan dirinya sendiri mirip seperti ketapel. Namun sebelum tubuh Luffy terlontar, dia menciptakan kacamata dari uap di kepalanya. Hal tersebut menandakan bahwa kekuatan kebebasan Luffy bisa menciptakan benda-benda dan itu adalah salah satu potensi besar, yang mana pada masa depan nanti pasti akan semakin dikembangkan oleh Luffy sehingga dia bisa menciptakan benda-benda yang berguna dalam pertarungan. Tubuh Luffy yang terlontar cepat mendekati Rob Lucy, tapi Luffy memanjangkan lengannya dan memukul perut Rob Lucy sampai-sampai perut tersebut menjadi elastis. Rob Lucy pun langsung muntah darah. Serangan Luffy itu bernama Gomu Gomu no Don Rocket, yang mana serangan itu sukses membuat Rob Lucy tumbang. Dalam duel Luffy melawan Lucy pada chapter kali ini, Luffy benar-benar mendominasi karena tak ada satupun pukulan dari Rob Lucy yang bisa mengenai Luffy. Sementara itu, Chopper dan Jinbe yang sedang membawa Bonnie berhasil menemukan vakum roket berdasarkan tuntunan si S-Snake. Jinbe memuji S-Snake karena telah bersikap baik, dan S-Snake tampak tersipu karena mendapat pujian itu. Tak jauh dari sana, Sentonmaru telah melihat Rob Lucy sudah tumbang, meminta Luffy untuk segera naik juga ke vakum roket, agar dia bisa melindungi Vegapunk di atas. Chopper juga bilang Luffy harus cepat jika dia ingin menolong Atlas. Luffy pun segera naik ke vakum roket, lalu wujudnya sekarang telah berubah menjadi kakek tua akibat penggunaan Gear 5. Meski begitu, pasti tak akan lama bagi Luffy untuk kembali seperti semula. Setelah mereka naik memakai vakum roket, terlihat Rob Lucy sudah bangkit kembali, dan di kepalanya telah ada perban. Di sana Sentonmaru telah dikalahkan sehingga kendali dari 4 Seraphim kini sepenuhnya di tangan CP0. Sementara itu di ruang monitor, Vegapunk mengatakan niatnya sebagian bajak laut topi jerami bahwa dia akan ikut bersama dengan mereka. Kemudian diperlihatkan Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie telah tiba di laboratorium. Bonnie sudah sadar dan dia kembali mencari Vegapunk dengan penuh amarah. Lalu bagian yang paling menarik ada di akhir chapter. Kizaru telah mendekati Pulau Egghead sambil membawa armada besar. Raut wajah Kizaru kali ini terlihat serius, dan dia berkata bahwa bajak laut topi jerami, jangan berpikir semuanya akan berjalan sesuai keinginan mereka. Pergerakan dari Kizaru yang semakin mendekati Pulau Egghead membuat cerita menjadi semakin menarik. Di sana bajak laut topi jerami akan kembali berurusan dengan sang admiral itu. Nasib dari Rob Lucy juga masih dipertanyakan. Apakah Kizaru akan menganggap dia sekutu
Atau Kizaru malah akan marah karena Rob Lucci telah bertindak sesukanya, mengingat dia telah melawan Luffy tanpa izin Angkatan Laut dan juga menumbangkan Sentomaru. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1070. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih guys, bye bye.